Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Mustafa dengan NIM 05012211040, Prodi PGSD semester 3B, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, dengan dosen pengampu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SA, MPD. Video ini adalah tugas mata kuliah dari inovasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar modern. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak fokus pada interaksi sensorik dan motorik dengan lingkungan untuk memahami konsep objek permanen dan pengembangan koordinasi motorik. Jadi pada tahap ini anak-anak itu baru pengenalan tentang lingkungannya. Yang kedua, pra-operasional, yaitu pada umur 2-7 tahun. Munculnya simbolik, bahasa dan pemikiran intuitif tetapi memiliki keterbatasan logika dan pengertian objek. Pada tahap ini anak-anak itu sudah bisa mengerti simbolik, bahasa dan sebagainya, tapi logikanya itu masih kurang, apalagi tentang pengertian objektif atau pengertian yang sesungguhnya. Yang ketiga itu konkret operasional, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mampu berpikir secara konkret dan memahami operasi logika, termasuk konservasi dan seriasi. Konservasi itu kayak semacamnya pengenalan lingkungan, dan seriasi itu pengenalan objek yang sama gitu. Kalau konservasi itu besar objeknya berbeda, misalnya objeknya besarnya berbeda tetapi bentuknya sama, itu konservasi. Yang keempat itu formal operasional, usia 12 tahun ke atas. Anak-anak di sini mampu berpikir abstrak atau berpikir luas, memahami hipotesis, deduksi dan penalaran yang proporsional. Yang selanjutnya itu teori belajar Van Glassford. Teori belajar konstruktif sosial yang dikembangkan oleh Ernst von Glassford dikenal dengan nama radikal konstruktivisme atau konstruktivisme epistemologis. Teori belajar Van Glassford menggeser fokus dari pendekatan transmisional, yaitu guru sebagai penyampai pengetahuan, ke pendekatan konstruktif, yaitu siswa sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Hal ini mendorong pendekatan belajar yang lebih terbuka, interaktif, responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik setiap siswa. Jadi teori belajar Van Glassford itu gurunya itu sebagai penyampai informasi, namun siswanya itu dia bisa ibaratnya dia menerima informasi namun diolah secara berpikir lagi secara krisis siswanya, seperti itu. Yang ketiga adalah teori belajar dari Barner. Teori belajar Barner dikembangkan oleh
psikolog pendidikan Jerome S. Barner, mengacu pada kerangka konseptual yang menekankan peran aktif individu dalam mengkonstruksi pengetahuan dan makna melalui pengalaman belajar. Barner menekankan pada pembelajaran active learning atau pembelajaran secara diskusi. Konstruksisme pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan. Kemudian discovery learning itu mendorong siswa untuk menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi atau penjelajahan, eksperimen atau percobaan, dan pengalaman langsung. Teori belajar Barner memberikan landasan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, mendorong eksplorasi aktif, dan memahami kebutuhan unik setiap siswa. Setiap siswa itu berbeda-beda dari sikap dan perilakunya atau karakteristiknya. Fokus pada konstruksi pengetahuan, interaksi sosial, dan pendekatan belajar yang aktif telah mempengaruhi banyak pendekatan pembelajaran yang kontemporer atau pembelajaran yang hanya gurunya hanya yang memberikan pelajaran doang, tetapi siswa itu tidak bisa ibaratnya belajar lebih lagi dari menganalisis atau menjawab pertanyaan dari guru, seperti itu. Yang selanjutnya itu teori perkembangan David Ausubel. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Sehingga dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Menurut Ausubel ada 4 macam belajar, yaitu belajar dengan menerima, reception learning, atau kita belajar menyimak gitu, menerima informasi sesuatu. Selanjutnya itu belajar dengan menemukan atau discovery learning. Jadi siswa itu diajarkan ibaratnya menemukan ide-ide baru atau menemukan jawaban-jawaban baru. Kemudian belajar dengan menghafal atau rote learning. Jadi siswa itu diajarkan ibaratnya untuk mengingat sesuatu itu pada tahap menghafal dulu. Selanjutnya yang terakhir itu tahap belajar atau belajar bermakna, meaningful learning. Setelah kita menghafal, maka kita harus memaknai. Dengan begitu misalnya memaknai sesuatu itu misalnya kita memaknai bahwa segitiga itu ada simetri lipatnya, sisinya berapa gitu. Dengan begitu ibaratnya kita nggak menghafal tapi memaknainya. Yang selanjutnya teori perkembangan John Dewey. Menurut John Dewey, progresisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan, yang memprioritaskan manusia peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam pengembangan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikannya melalui experiential learning, di mana pendidikan dapat diperoleh melalui pengalaman. Jadi menurut John Dewey, saat kita belajar itu murid itu sebagai subjek pendidikan, bukan
bukan objek pendidikan. Artinya murid itu bisa saja mengajari yang mendidiknya atau gurunya. Guru juga belajar dari muridnya melalui pengalaman-pengalamannya gitu. Yang selanjutnya itu teori belajar Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan diri, yaitu zona Promaximal Development (JPD) atau zona perkembangan promaksimal mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu atau memecahkan masalah. Jadi teori belajar Vygotsky itu dibagi dua. Yang pertama itu proximal development atau JPD, zona proximal development. Di sini anak-anak itu belajar dari lingkungan sekitarnya. Misalnya belajar dari orang yang lebih dewasa atau belajar dari anak-anak seusianya yang ibaratnya dia mempunyai kepintaran yang lebih gitu, mempunyai pemahaman yang lebih. Kemudian yang kedua itu zona perkembangan promaksimal atau mediasi. Di sini itu siswa diajarkan bagaimana cara memecahkan masalah yang sangat rumit, sehingga siswa itu ibaratnya itu memerlukan bantuan orang lain untuk memecahkan masalahnya, atau istilahnya tuh ibaratnya kita diskusi lah, bagaimana cara jalan keluarnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.